Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak semua dari takmir masjid se-Kabupaten Pasuruan yang pada pagi hari ini kita undang ada 40 takmir masjid. Syukur alhamdulillah, tentunya semua ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di gedung pertemuan PCNU di Pojendrek dalam rangka untuk penjelasan terkait pelaksanaan persiapan Idul Kurban tahun 2023. Tentunya semuanya ini kita bisa berkumpul dalam rangka pada waktu nanti pelaksanaan Idul Kurban kita bisa bersama-sama. Kok suaranya enggak? Iya, ngapunten. Bisa bersama-sama. Halo. Bisa bersama-sama untuk melaksanakan Idul Kurban sesuai dengan syariat Islam, dan juga bersama-sama karena pada tahun ini wabah PMK belum tuntas, Bapak-bapak, wabah LSD juga ada yang baru, penyakit baru namanya LSD. Kalau PMK itu penyakit mulut dan kuku, tahun kemarin sampun disosialisasikan. Kalau LSD adalah lumpy skin disease, ini kalau pada manusia namanya cacar sapi. Cacar tapi pada sapi, kalau manusia cacar, jadi bentol-bentol, dan itu semua penyebabnya adalah virus. Ya, kalau PMK menyebarnya pada sapi, kambing, domba, kerbau, kuda tidak. Jadi yang kuku berbelah. Tetapi kalau LSD hanya pada sapi. Tetapi dua-duanya penyebabnya adalah virus. Sehingga saya juga tidak tahu kenapa munculnya rame-rame Idul Adha. Jadi penyakitnya minta bareng-bareng pas bersamaan Idul Adha. Tetapi di Jawa Tengah sudah setahun yang lalu, tahun 2022 sampun masuk Pak, dan kita sudah jauh hari mensosialisasikan persiapan, sudah dropping obat, jogo-jogo jangan sampai LSD masuk di Kabupaten Pasuruan. Bahkan 2022 kita sudah melakukan vaksinasi LSD untuk sapi perah dulu. Tapi ternyata rupanya masuk juga di Jawa Timur. Jawa Timur itu sudah pada waktu itu sudah masuk belasan, di atas 10 kabupaten kota sudah kena, kita belum. Tapi akhirnya kebobolan juga. Dan kita sampai bulan ini sudah ada 15 kecamatan yang kena LSD. Jadi oleh karena itu mohon izin Pak Kiai, kalau tidak salah harus dalam keadaan sehat. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat Bapak-bapak sekalian untuk bisa ikut sebagai gawang apabila ditemukan tanda-tanda penyakit seperti itu, ya harus kita tolak. Dan sejak tanggal 16 kami tim dari Kabupaten Pasuruan sudah menerjunkan personel untuk pemeriksaan kesehatan hewan antemortem. Jadi sebelum pemotongan itu kita sudah keliling, sudah kita terjunkan untuk meriksa di pasar hewan, di lapak-lapak, ataupun di masjid-masjid, ataupun di instansi yang akan melakukan pemotongan hewan, dan ternyata sudah tersedia. Jadi kita siapkan petugas, dan kita juga berkoordinasi dengan Disperindak, karena pasar di bawah pengawasan Disperindak. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk penanggulangan terkait ternak, lalu lintas ternak yang ada penyakitnya, itu sudah kita koordinasikan bersama. Kalau ditemukan ternak yang tanda-tanda penyakit PMK ataupun LSD ataupun tanda-tanda sakit lah, harus ditolak, tidak boleh masuk di pasar hewan. Ya, dan juga di lapak-lapak kita juga sudah terjunkan semua petugas kami, sudah kami sosialisasikan, sudah kami kondisikan untuk persiapan pengawasan lalu lintas ternak. Kemudian pada waktu hari H Idul Adha kita juga melakukan pengawasan. Jadi kita 100 lebih ya Bu Fia ya, 100 lebih personil
kita terjunkan di 24 kecamatan. Jadi ini yang langkah selanjutnya, kami mengundang bapak-bapak sekalian, kita menyamakan persepsi, visi untuk penanganan PMK LSD agar pelaksanaan Idul Kurban kita dapat berjalan dengan lancar dan aman bagi umat Islam untuk mengkonsumsi daging hasil penyembelihan Idul Kurban. Seperti oleh karena itu pada pagi hari ini kami mengundang bapak-bapak sekalian untuk kita sampaikan seperti apa garis besarnya saja, tidak terlalu yang detail sekali. Paling tidak panjenengan sudah perso tanda-tandanya dan harus ditolak Bapak. Walaupun sebetulnya tidak berbahaya kalau dikonsumsi manusia asalkan digodok atau direbus selama 60 menit. Ya. Tetapi karena syarat Idul Kurban sudah disampaikan pada waktu itu dan kita juga dulu sudah rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat, dengan kiai dan sebagainya untuk menerjemahkan dengan adanya kasus PMK langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dan sampai sekarang masih berlaku gitu. Termasuk juga LSD tentunya. Sehingga ini kita kumpul bersama untuk menyamakan persepsi. Kemudian nanti juga mohon dengan hormat Bapak Kiai Ketua MUI dan juga Ketua Takmir Masjid bisa menyampaikan, memberikan arahan kepada bapak-bapak dan nanti terakhir kita akan memberikan bantuan ya berupa peralatan untuk memudahkan bapak-bapak melakukan pemotongan hewan kurban di masjid-masjid, yaitu terpal dan macam-macam ya, ada glove, ada pisau juga, plastik ya, glove, kemudian pisau untuk petugas kita untuk ngecek kesehatan, masker juga, jadi itu untuk memudahkan penanganan. Tentunya langkah-langkah secara teknis apa yang harus dilakukan untuk pengendalian atau pelaksanaan pemotongan nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Bu Fia, seperti apa harusnya misalnya di masjid apa yang harus dilakukan untuk pelaksanaan pemotongan ternak, mulai harus ada kandang peristirahatan, kemudian memisahkan, membuat apa itu Bapak, joglangan ya, apa? Lubang dan seterusnya supaya tidak menular ke ternak yang lain. Taruhlah ternak itu sehat, kita tetap harus menjaga kebersihan. Jadi menjaga biosecurity supaya kita menanggulangi ataupun mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap ternak yang lain yang ada di lingkungan sekitar masjid ataupun instansi ataupun tempat-tempat yang akan melakukan kurban dalam rangka Idul Adha. Kemudian terkait lalu lintas ternak, kami sampaikan bahwa ternak yang boleh dilalu lintaskan adalah ternak antar kecamatan. Tetapi kalau dari kabupaten masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan, kabupaten lain masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan, tidak kita perkenankan untuk masuk karena mengingat sudah hampir semua di wilayah Jawa Timur terkena LSD. Jadi eman-eman, kalau ini masih kurang berapa hari, kalau sudah kena itu cepat menyebarnya, sehingga kami mohon dengan hormat bapak-bapak juga ikut melarang seandainya ada pedagang dari luar membawa masuk ke wilayah kita. Jangan, kadang kelihatannya sehat Pak, tapi bisa dari kendaraan, dari pakaian, dari ternak itu sendiri selama perjalanan yang kita tidak tahu kondisinya seperti apa setelah sampai di Kabupaten Pasuruan. Dan perlu kami tambahkan lagi bahwa penyebaran daripada LSD itu kalau PMK bisa antar manusia dan antar ternak, tetapi kalau LSD lewat nyamuk dan lalat ataupun caplak bisa. Ya, jadi nyamuk menclok di ternak yang sakit, terbang menclok di ternak yang lain, bawa virus sudah menyebar. Jadi penyebarannya lebih cepat LSD. Kalau sudah kena LSD pasti konsumen itu kalau bahasa Jawanya apa ya? Gila Pak, bindol-bindol ngoten lho. Iya, itu penyakit ekonomi yang sangat merugikan bagi peternak kita. Cuman karena kalau PMK kemarin oleh pemerintah pusat dinyatakan selaku wabah, sehingga suasananya mencekam. Padahal LSD juga sebetulnya sama, lebih
sebetulnya, tetapi karena tidak dinyatakan wabah oleh pemerintah pusat, tetapi kita perlakuannya tetap sama seperti PMK. Langkah-langkah yang harus kita lakukan. Seperti itu gambarannya. Kemudian tetapi kalau ternak dari Pasuruan mau keluar wilayah lain tidak kita permasalahkan, tapi asalkan semua itu harus diikuti oleh surat keterangan kesehatan hewan. Ya, jadi ternak-ternak yang dilalu lintaskan harus ada surat keterangan kesehatan hewan yang mengesahkan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi tidak betul kalau misalnya nanti ada oknum yang ada di kelurahan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan, itu tidak betul. Jadi itu adalah satu pintu. Tujuannya adalah untuk satu pengawasan lalu lintas ternak kita dan juga untuk pengendalian daripada penyebaran penyakit ternak yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti secara teknis akan diterangkan oleh Ibu Dokter Hewan Ainul Afia selaku POV atau POV ya Bu ya, yang punya kewenangan terkait kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan juga nanti mohon berkenan Bapak Kiai Haji Hudi Kiai Haji Nurul Huda dan Bapak Gus Mundir untuk bisa menjelaskan kepada kita semua langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyamakan persepsi sehingga dalam pelaksanaan penanganan hewan atau ternak untuk pelaksanaan Idul Kurban dapat berjalan lancar dan aman sesuai syariat Islam. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amrana bil udhiyah fi kulli sana. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, kepala Dinas Peternakan beserta jajaran, para peserta bimbingan teknis penyembelihan hewan kurban, semuanya hadirin hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah pengalaman atau menambah ilmu dalam masalah pelaksanaan kurban. Yang mana kurban itu kami urut dari depan, dari perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar. Hukumnya kurban itu kalau menurut mazhab Syafi'i adalah sunnat muakkad setiap tahun bagi orang yang mampu. Jadi kalau orang yang mampu tiap tahun kok prei tidak kurban, makruh tahrim, hampir haram, hampir dosa. Kalau menurut Imam Hanafi fardu kifayah, satu keluarga. Kalau satu keluarga itu mampu mengeluarkan satu kambing, kok prei tidak mau mengeluarkan kurban, sekeluarga dosa semua itu. Ini terutama bagi khotib-khotib itu. Nanti baca khutbah menganjurkan kurban, dirinya sendiri tidak kurban. Tidak etis itu. Alasannya gak nutuk sampai sangune.
Jadi ini supaya ditekankan memang kurban itu setiap tahun. Karena perintah Allah berdampingan, fasholli li rabbika wanhar. Ya sama seperti itu, salat Idul Adha itu. Tidak ada ceritanya orang, saya tahu yang dulu ikut sholat Idul Adha sekarang prei, tidak ada bilang itu. Tapi lihat kurban kok ada ini. Dulu sudah kurban sekarang prei, banyak yang bilang gitu. Padahal sama. Fasholli li rabbika wanhar. Tidak ada pemisahnya. Jangan diambil fasholli li rabbika do, kemudian wanhar didono. Jangan. Kemudian persyaratan hewan yang bisa dibuat kurban yang mansus dalam hadis, yaitu unta dan sapi sejenisnya seperti kerbau, kemudian kambing sejenisnya, itu yang bisa dibuat kurban. Dan juga persyaratannya, kalau kambing itu kambing kacang itu umur 2 tahun, harus yang gemuk, pokoknya sehat, tidak kelihatan kurus dan sehat. Kalau kambing kibas itu umur 1 tahun atau lebih dikit, minimal 1 tahun kambing kibas yang tidak kurus dan sehat. Kemudian kalau sapi umur 2 tahun yang sehat dan tidak kelihatan kurus. Kemudian harus tidak cacat yang mengurangi daging kurban itu. Kalau cacatnya itu bisa mengurangi daging, kalau disebutkan di kitab itu banyak sebab mengurangi daging, seperti buta, pincang, putus telinganya. Kemudian kalau cacat kulit itu berarti kulit itu jenis daging ya. Iya, jenis daging. Kalau memang cacar itu bisa mengurangi daging, mengurangi kulit, sehingga kulitnya tidak bisa dimanfaatkan, itu mengurangi daging. Tidak cukup untuk dibuat kurban. Pokok cacat itu patokannya cacat yang mengurangi daging, ya, itu tidak cukup untuk dibuat kurban. Jadi memang harus memenuhi syarat. Kalau PMK itu jelas mengurangi daging ya, tidak bisa dimakan kakinya, tidak bisa dimakan kakinya. Apa kikil ya, ambil kenapa? Ya congore mas. Kalau tanduk itu masak daging tanduk. Enggak ada. Aku tanduk itu bolong, kosong itu. Jadi kalau patah tanduknya itu masih cukup, masih bisa, karena tidak mengurangi daging. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, kalau putusnya tanduk itu sampai mengeluarkan darah, itu gak cukup dibuat kurban, mazhab Maliki. Tapi Syafi'i bisa, masih bisa. Jadi tanduk itu masa ada dagingnya dalam, bisa digawe witan nih. Jadi kalau tanduk tidak masuk. Kadang memang ada hewan memang tidak ada tanduknya, ada hewan. Tidak jadi pengaruh, tidak jadi pengaruh. Pokoknya yang tidak boleh adalah cacat yang mengurangi daging. Kemudian pelaksanaan memang fa'idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jadi suruh memperbaiki cara untuk penyembelihan. Pertama, carikan tempat yang kira-kira tidak mengganggu orang lain. Terutama
tempat jangan sampai dekat masjid. Jangan sampai dekat masjid, tempat ibadah, ganggu pada orang banyak nanti. Apalagi kalau yang ditempati itu karena wakaf masjid, ya, carikan. Jadi carikan tanah-tanah yang memang diperbolehkan, baik itu pribadi atau tanah umum yang diperbolehkan untuk ditempati penyembelihan. Kalau di dekat masjid, kalau yang mulai dulu itu umum sudah. Kalau beli kurban itu jadi masjid, kayak dandas itu padahal ganggu jamaah. Setelah pelaksanaan kurban, ambune celetongi, ambune amise, nggak boleh itu ganggu orang lain. La tororo wala dirah. Jangan sampai merugikan orang lain. Ya. Kemudian juga carikan tenaga yang memang ahlinya, mulai dari cara untuk merobohkan. Itu memang fa'ahsinul ribha, masuk hadis fa'ahsinul ribha. Karena kalau tidak disiapkan dulu orang yang ahli, kain kerubuno disepak raine. Atau orangnya banyak, terlalu kuat, sapi ini dijiret, sebelum disembelih mati dhisik. Itu pernah terjadi, itu pernah terjadi. Atau sekarang belum disembelih, sapi itu sudah cacat, kadang-kadang patah tulang, kadang-kadang ya semacam-macam. Kalau yang mati duluan itu saya pernah melihat di daerah Kota Pasuruan. Tandanya apa kalau mati duluan? Waktu disembelih itu darah itu tidak ada tekanannya di leher itu. Ya. Karena tanda-tanda hidup itu termasuk waktu disembelih itu tekanan darah itu cerat, gitu, muncrat. Itu tanda-tanda masih hidup. Kalau hanya mengalir itu aja, itu namanya sudah mati. Jadi harus berhati-hati. Kalau terjadi seperti itu, ketempuan nih. Kalau yang nyerimpung jamaah, ya suruh urunan jamaah untuk nembui sapi. Kalau kambing gampang, kambing. Sapi ini agak sulit memang. Yang paling enak diserahkan kepada ahlinya, yaitu dijagal. Itu ahlinya sudah. Karena kalau bukan ahlinya, idza wusidal amru ala ghairi ahli anda dirisa. Jadi memang ada ahlinya, disiapkan oleh dinas peternakan, disiapkan itu RP. Disiapkan. Masa mahal bayarnya? Enggak ya? Wah, sapi satu dong. Ya sumbutan ini itu. 25.000 satu sapi itu. Iya kalau bukan RPH. Oh yang menangani. Jadi ngisi kasnya 25.000, petugasnya 700. Ya lumayan. Umpama di luar RPH ya bayarnya gitu. Ya silakan carikan yang ahlinya aja. Kemudian persyaratan untuk penyembelihan, selain persiapan yang seperti itu, memang disunatkan sebelum disembelih hewannya itu dihadapkan ke kiblat, yang menyembelih juga sunat menghadap kiblat. Sunat itu. Umpama tidak dihadapkan kiblat ya tidak apa-apa, tapi makruh. Kemudian juga antrian hewan yang disembelih
yang belum disembelih itu supaya dijauhkan dari yang disembelih. Sunat itu. Apa di karantina ya, karantina. Ya, diistirahatkan. Ya, supaya tidak kelihatan, biar tidak giras. Kemudian juga kesunatan kalau sudah persiapan, sudah matang, tinggal menyembelih. Lah ini disunahkan baca takbir. Itu kalau menyembelih udhiyah, baik kambing atau sapi disunahkan takbiran. Kemudian kalau persyaratan yang wajib yang menyembelih adalah orang Islam. Itu persyaratan, itu persyaratan wajib, harus. Kalau bukan orang Islam yang itu penyembelihannya, hasil penyembelihannya adalah menjadi bangkai. Kalau orang Islam yang menyembelih meskipun tidak baca bismillah tetap sah. Ya. Jadi zabihatul muslimi halalun yadhkurusmallah aulam yadhkurusmallah. Hasil penyembelihannya orang Islam, laki-laki atau perempuan, orang Islam perempuan ya juga boleh menyembelih. Pokoknya orang Islam itu halal, baik menyebut asma Allah atau tidak menyebut asma Allah. Menyebut asma Allah itu kalau mazhab Syafi'i hukumnya sunat, kalau mazhab Maliki adalah hukumnya wajib. Kalau kurban tambahi takbiran tadi. Kemudian tentang menyebut nama-nama orang yang dikurbani itu tidak wajib, tidak harus. Kadang-kadang ya ono sing keterlaluan. Jadi catetane itu orang 7 itu diganjelno dibelai pisan. Keterlaluan. Keterlaluan. Cukup doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Kalau menyebut nama silakan setelah Allahumma hadhihi udhiyatu siapa? Sebut satu persatu. Minka, rezeki dari engkau ya Allah, wa ilaika, dan diperuntukkan ibadah kepada engkau ya Allah. Jadi diikrarkan gitu. Kalau memang mau menyebut, umpama dari sebut tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi Allahumma hadhihi udhiyatu siapa? Sebut namanya. Minka wa ilaika fataqabbal. Kemudian bismillahirrahmanirrahim sembelih. Ya. Itu kalau mau. Jadi yang pertama yang menyembelih harus orang Islam. Yang kedua, hewan yang disembelih harus halal dimakan dagingnya. Ini menyangkut selain kurban ya. Kalau kurban jelas hewan yang halal dimakan dagingnya. Kalau hewan yang tidak halal dimakan dagingnya meskipun disembelih ya tetap bangkai. Ya. Anjing disembelih ya tetap anjing, nggak bisa. Babi tetap babi, tetap haram, tetap bangkai. Kucing ya tetap bangkai kalau disembelih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, persyaratan yang wajib, hewan yang akan disembelih harus nyata-nyata hidup. Kalau kurban tadi selain hidup harus sehat, harus tidak cacat yang mengurangi daging. Itu ketambahan tadi, tambahan dalam kurban. Kalau selain kurban pokok ada tanda hidup bisa disembelih. Yaitu misalnya tanda-tanda hidup itu ada 3 ya. Nomor 1, kalau matanya itu kedip-kedip itu menunjukkan masih hidup ya, masih hidup.
kedip-kedip. Atau enggak kedip-kedip, diam aja. Tapi ketika disembelih terasa kesakitan. Ya. Geraknya gerak kesakitan. Yang ketiga, enggak kedip-kedip, merem dan diam. Tapi kalau disembelih tekanan darahnya itu keras. Itu tanda hidup. 3 itu. Jadi ini yang diterangkan di kitab-kitab fikih itu 3. Itu namanya apa? Hayatun mustaqirah. Ya, di kitab Bajuri barang itu hayatun mustaqirah. Hidup yang tetap, yang ditanda tanda-tanda hidup. Kemudian kalau kurban tadi selain hidup juga harus sehat, tidak cacat, yang mengurangi daging. Itu tambahan kalau. Kemudian yang keempat, alat yang dibuat nyembelih harus tajam betul, jangan sampai kedul, ya, harus tajam betul. Sebab nanti kalau kedul mungkin esek-esek belum putus tenggorokannya mati duluan, ketekek, mungkin gitu, ya. Jadi harus betul-betul tajam. Tapi selain jenis tulang dan gigi, ya selain itu, jadi meskipun bukan logam, seperti apa pringapus ya, yang landep ya, bisa buat menyembelih. Kemudian yang keberapa ini? 5 ya. Yang kelima, yang diputus, yang disembelih harus tenggorokan, jalan pernafasan dan jalan makanan. Hewan itu pasti ada 2. Ayam barang itu ada 2. Kambing ada 2, sapi juga ada 2. Yang jalan pernafasan yang seperti selang itu, yang jalan makanan seperti usus, itu harus dilihat itu, ya harus betul-betul putus itu. Kalau tidak putus, tinggal sedikit, namanya kemanian. Nama orang dulu namanya kemanian, haram itu jadi bangkai. Seperti ayam-ayam di pasar itu banyak yang begitu, ya. Saya sama Bu Alfia ini berapa kali itu survei ke pasar sama Bu Fia, ya banyak yang tidak putus, ya. Lobang sedikit, catu sedikit itu. Wah, itu bahaya itu. Itu namanya orang yang menjual ayam jual bangkai. Yang membeli bangkai, bawa pulang selamatan ikat bangkai. Mari ustadz kiai disuguhi. Sugi bangkai itu. Tapi kalau kurban ini hanya sapi dengan kambing, gampang itu. Lebih gampang daripada menyembelih ayam. Kalau menyembelih ayam itu sulit memang, apalagi ayam jago. Kalau ayam jago itu lidahnya dari tarik ini dijepit, moniku dibeleh niku langsung napa ilate nemu sertang teline. Sing botol niku pucuke ilate. Mari ngoten diculno. Mlayu godhek-godhek wis. Delek-delek golek panganan nang gludukan. Lah kalau terjadi seperti itu bagaimana? Yaitu kita hukumi masih hidup. Bisa berjalan itu. Ya kita sembelih lagi. Langsung cepat disembelih lagi. Jangan dibiarkan sampai mati. Kalau sampai mati menjadi bangkai nanti. Jadi kita pedoman dengan
hayatun mustaqirah. Jadi masih ada hidup, tanda-tanda hidup. Jadi harus langsung kita pegang lagi, kita cari itu tenggorokan yang belum putus. Kita pegang lidahnya, langsung kita putus sudah. Kita sembelih. Itu namanya masih ada hayatun mustaqirah. Kecuali kalau sekarang nyata-nyata sudah putus semua tapi bertahan, seperti mentok kan, mentok atau jago juga begitu, ayam jago sudah putus tenggorokan, jalan pernafasan dan jalan makanan, tapi masih berjalan, biarkan aja. Kemudian kesuwen digempuk, cendang mati, makro ya, nggak boleh menyiksa. Menyiksa, tapi halal, masih halal kalau sudah memenuhi syarat, kalau sudah terputus kedua tenggorokan. Kemudian kurban, ini meskisah. Kurban itu ada dua macam hukum, ada kurban wajib, ada kurban sunat. Kalau kurban wajib itu adalah kurban yang didahului dengan nazar. Misalnya contoh sakit tak sembuh-sembuh, wis aku nazar lek waras kurban sapi. Kemudian sembuh, ya harus mengeluarkan sapi buat kurban. Nanti nyari sapi mahal, wis burung wis tak sapi wedhus ae. Mari wedhus larang, burung wis pitik ae. Enggak boleh. Jadi itu wajib itu. Kalau memang nazarnya itu kambing, ya kambing. Kambing. Kalau memang nazarnya itu ayam, ya ayam. Apa sah kurban ayam? Menurut sebagian ulama sah. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Tapi bagi orang yang tidak mampu, ya, kurban bebek bisa. Bang enggak belas. Boleh enggak belas itu kurban perasaan. Jadi itu untuk berjalan bagi orang yang tidak mampu. Maka dari itu kalau nazar itu barang sunat menjadi wajib. Kemudian atau sebelum disembelih sudah diakad, dinyatakan menjadi kurban. Takyin, sapi ini kurban, tolong sembelihkan. Kambing kurban, tidak ada embel-embel sunat. Nah itu wajib. Kemudian yang sunat bagaimana? Yang sunat itu memang dinyatakan kurban sunat, memang. Atau tidak bilang kurban, tidak bilang apa, moro disembelih, niat kurban itu jadi sunat. Kemudian perbedaan yang wajib dengan yang sunat bagaimana? Kalau yang wajib itu orang yang berkurban dan keluarganya tidak boleh milih, nggak boleh, sedikit pun nggak boleh. Ada yang wajib. Tapi kalau yang sunat, yang kurban dan keluarganya boleh nilii. Cuma aja dintekno dhewe. Dikeroyok sak keluarga dintekno nak metu blas. Jadi itu. Maka dari itu nanti panitia-panitia kurban itu cara membaginya harus disilang. Takut ketepatan yang wajib. Jadi kalau dari kurban dari RT 1 bagi di RT 2. Yang dari RT 2 bagi RT 3. Terus mubeng itu sampai kembali ke RT 1 lagi. Kenapa? Supaya tidak balik ilat. Tidak balik ilat. Sebab di desa-desa itu kadang-kadang orang kurban itu tidak ngerti apa sunat apa. Kok saya ini naruh sapi tapi pesen sampile loro. Ada gitu. Iya. Sampeyan bilang nanti sapi sampean niku lek tangi ndak ono sikile loro. Ndak iso mlaku gitu.
itu nggak boleh. Ya, kalau kurban itu langsung lepas saja. Tapi kadang-kadang orang awam itu gitu. Kalau yang membedakan sunat dan wajib itu apa? Yang kurban itu dilakukan panitia? Enggak. Itu dari orang yang berkurban. Yang menentukan itu yang kurban. Jadi wajib atau sunat itu yang punya kurban, bukan orang yang menyembelih. Nah, orang yang menyembelih itu terima beleco. Ya. Kemudian untuk saran aja, dalam pembagian itu jangan sampai terjadi korupsi, gulul namanya. Gulul, kata kitab Sulam itu maksiatul badan, gulul, mengambil perkara, sebagian perkara yang belum dibagi, itu namanya gulul, korupsi. Korupsi itu gampang kok. Sekarang diserai orang, jajan sak bagi, kongen bagi, awake ngapik dhisik papat, padahal kongen bagi siji-siji, ngapik lebih. Itu namanya korupsi kan. Nah ini juga begitu nanti. Korupsi wong cilik. Daging kurban ini rawan ya. Disi-disi anjing itu namanya. Disi-disi anjing itu. Boleh itu, gulul namanya. Gulul. Ini harus diantisipasi. Kalau tidak diantisipasi, disangkanya begitu itu boleh terus saya. Ya, terus saya. Kadang-kadang sing nakal dhisik panitia ya. Nggak boleh. Pembagian ke non muslim ini kalau mazhab Syafi'i nggak boleh jelas. Seperti zakat, pembagian kurban. Dan daging kurban itu memang dibagi dalam keadaan mentah, beda dengan akikoh. Bedanya akikoh dengan kurban, kalau kurban itu khusus hewan yang disembelih waktu nahar, yaitu waktu hari raya Idul Adha sampai habis hari tasyrik. Jadi waktunya itu mulai tanggal 10 turun dari sholat Idul Adha sampai maghrib tanggal 13. Tapi kalau di kitab I'anatul Thalibin menurut Imam Abu Salama, saya beritahu aja, jangan dipakai. Itu ila salahil hijjah. Jadi sampai akhir bulan Dzulhijjah. Ini kadang-kadang sing nakal ini sing ngerti. Digawe mantu. Coba kayak gini, memberitahu aja. Tapi saya tidak pernah itu, tidak berani. Kenapa? Sebelum sholat asal sudah manjing waktu duha, ya, asal manjing waktu duha. Tapi diperkirakan dari waktu duha ke penyembelihan itu sudah cukup 2 rakaat. Itu boleh sudah. Jadi seperti waktunya yaitu setelah sholat Idul Adha. Karena sholat Idul Adha itu disunnahkan begitu manjing waktu duha, itu sholat Idul Adha dulu sebelum sholat duha. Jadi diawali, beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu sunat akhir jam 7 jam 8, karena memberi kesempatan orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah siang. Tapi kalau ini yang dibutuhkan waktu itu setelah sholat Idul Adha untuk penyembelihan kurban. Jadi barangkali ini sementara yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang permasalahan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari
depan kebetulan Nadir satu lebih kawin Bapak izin. Mohon maaf Yai, yang saya tanyakan adalah sekarang betul juga apa yang disampaikan oleh Yai, bahwasannya sekarang sudah pemotongan-pemotongan di lapangan oleh karena dengan keawamannya atau tidak ada praktek khusus untuk penyembelihan, yang mana masyarakat banyak yang salah untuk menyembelihnya, terutama unggas ayam semisal. Nah, ini alangkah baiknya siapa nanti yang bertanggung jawab untuk pelatihan tentang masalah hukum fikihnya, lebih-lebih bisa melebar dengan tata cara kesehatannya. Niku Yai. Yang kedua, pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab ketika di pasaran sudah penyembelihan sudah jelas-jelas sulit untuk mencari kehalalannya, terutama ayam. Ini ada oknum Yai, mohon maaf, saya sering bertemu dengan oknum yang sudah dipecat jadi penyembelih ayam. Ternyata prakteknya di lapangan itu tidak selalu ayam itu disembelih Yai. Jadi berapa persen itu ayam itu disembelih, benar dan tidaknya juga tidak jelas, ditambah dengan ayam yang sudah mati itu Yai, dicampur jadi satu sehingga dijual di pasar-pasar menjadi murah. Tuntutannya masyarakat memang benar, masyarakat itu yang dituntut adalah murah Yai, bukan benarnya, murahnya. Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Kemudian yang kedua, ketika daging ini dimakan Yai, kalau toh karena memang tidak tahu prosesnya, fikih mengatakan bahwa itu halal karena tidak tahu prosesnya. Pertanyaannya, padahal prosesnya itu terus terang itu sudah salah. Apakah itu tidak termasuk walaupun halal, tidak termasuk qaswatul qulub? Artinya hati itu enggan untuk menerima hidayah. Dikandani ngenyel mawon. Biasanya manusia yang sekarang seperti itu Yai. Suruh ke selatan tetap ke selatan, 1 meter kemudian nekok ke arah berlawanan. Ini yang terjadi Yai. Mohon maaf, mohon penjelasan yang seluas-luasnya. Barangkali nanti MUI kerjasama dengan siapa yang bertanggung jawab untuk pelatihan plus juga khusus fikih tentang masalah urusan unggas Yai. Ini sangat darurat betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kewajiban itu adalah orang yang mengerti dan yang paling dekat. Itu terutama. Misalnya di kampungnya Yai Dovir dengan yang paling tanggung jawab, yang paling dekat itu. Soalnya man ro'a minkum mungkaron, iya, ya itu. Kalau MUI sudah sering kerjasama dengan dinas peternakan, keliling jam 1 kadang-kadang sama Bu Bia ini, sama Pak Saifi, ke RBH juga ke penyembelihan ayam. Tapi pandaan sudah bagus rupanya, ada hasilnya. Kita sidak kadang-kadang itu sudah benar. Cuma yang di kampung-kampung itu loh, yang tidak terawasi, nyembelih langsung ceblongno banyu panas, ya. Jadi matinya tidak disembelih, mati digodok. Nah. Kemudian kalau mati yang tiren katanya Dovir tadi itu mati kemarinnya, itu digodok sampai kunir. Nah, digodok sampai kunir, kelihatan kuning seger. Tapi ada bedanya. Sampean kuplik apa jenenge kulite. Kalau langsung ngelupas itu berarti bangkai. Dan baunya terasa ya, menyengat. Kemudian yaitu kalau masalah tidak tahu dan tahu atau tidak tahu, kalau memang perkara itu haram memang dimakan, itu masuk sabda Nabi, man akalal haram asad jawarihu sya'am abah. Mau tidak mau jelas pengaruh itu. Maka dari itu sekarang itu
kemungkaran itu tambah merajalela, kakean mangan batang pitik. Batang pitik. Kadang-kadang santri-santrinya itu juga kadang-kadang banyak yang ada yang terpengaruh juga. Ya dikarenakan makan itu. Saya pernah ngomong-ngomong sama ya ketika waktu itu ada gubernur ya Bu Khofifah ngomong masalah itu. Itu kenapa sekarang itu di sana sudah ditangani pindah sini terus. Ya karena makanannya itu makanan haram. Man akalal haram asad jawarihu sya'am abah. Jadi tahu tidak tahu kalau memang yang dimakan itu haram, ya ada pengaruhnya. Pernah guru saya Kiai Imam bin Thohir Jalan Jawa, itu guru saya mulai saya umur 12 tahun. Pernah cerita diundang orang kaya malam itu. Kemudian setelah dari undangan makan-makan di situ, pulang tidur, kok sampai ke babak subuh, kok tungaren. Akhirnya tanya guru saya, siapa yang ngundang? Ini pekerjaannya apa? Sebagian itu bagian apa? Golek anake bendina nih bukan apa? Anake niku golek nak ketemu metu-putune. Putune. KTO iso nyirep aku ndak iso tahajud. Jadi itu memang mengaruh, tahu ndak tahu memang mengaruh. Ya itu apa? Sabda Nabi man akalal haram asad jawariku sya'am apa. Barangkali sudah ini ya. Oh ada lagi. Ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar dengan kurban ya. Contoh misalnya ada orang berkorban minim ilmu tentang kurban, menyuruh orang menyembelih. Dia tidak mengatakan diupah, tapi mengatakan indase kulite sampean pek, dengan artian tukar dengan penyembelihannya, tidak mengatakan mengupah ya. Itu apa termasuk upah apa bagaimana? Kalau upah kan sudah jelas tidak diperbolehkan gitu. Yang kedua, apa termasuk sunnah juga, sunnah muakkad juga, orang yang sudah meninggal oleh keluarganya atau familinya dikurbani begitu. Apa itu sapi atau kambing? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau mburu ngongkos itu ada akad ya. Ada akad. Kalau tidak ada akad tidak masuk ongkos. Jadi itu namanya irin untuk mengambil kepalanya dan kulitnya. Tidak apa-apa, syukur tidak dibunyikan ini buruan nih, nggak boleh kalau buruan. Jadi kalau suruh ngambil nggak apa-apa. Jadi kalau ujro itu ada akad. Kalau tidak ada akad bukan ujro. Sah. Kemudian apa sih yang dua? Orang yang sudah meninggal. Oh, orang yang sudah meninggal itu dikurbani hukumnya khilaf. Kalau menurut asli pendapat Imam Syafi'i gak bisa. Tapi Ashabu Syafi'i dalam kitab Qalyubi, yaitu pendapat Imam Rafi'i, itu diperbolehkan orang yang sudah meninggal dikurbani. Alat kurban itu adalah bab sodako. Bab sodako. Tentang masalah kurbannya itu, apa katanya yang mengeluarkan kurban itu tetap sunat muakkad. Hanya saja itu pahalanya dikirimkan kepada almarhumah. Itu di kitab Qalyubi ada itu, Imam Rafi'i yang memperbolehkan orang yang sudah meninggal
dikurbani. Wasiat atau tidak wasiat, karena itu adalah termasuk hukumnya sodako untuk mayit, ya, sodako. Wasiat atau tidak wasiat tetap sah mengkurbani orang yang sudah meninggal. Sudah ya? Oh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masalah pembagian daging yang sudah disembelih. Lalu biasanya panitia itu mendapat satu, karena dia kerja selaku panitia. Bolehkah panitia itu mendapat jatah lebih? Sekian ya, matur nuwun. Syukur mboten diakad buruan mau. Kayak kesepakatan enggak apa-apa, kesepakatan hadiah. Jadi akad buruan nih, sing siji iki buruan nih, nggak boleh, nggak boleh. Jadi ya kesepakatan, pantes-pantesan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya tertarik sama pernyataan Bu Fia tadi. Bu Fia tadi bilang kalau ada orang yang korban ke masjid, kebetulan saya ini termasuk takmir masjid, ini harus jangan diterima. Ini jangan diterima jikalau korbannya penyakitan istilah gitu. Nah, untuk kita membedakan antara hewan yang sehat sama yang tidak, seperti kami kan awam, nggak mengerti. Kalau cuma sebatas ciri-ciri itu tidak mungkin, belum termasuk apa ya, yang valid mungkin. Gimana kira-kira kita itu cara menangani masalah ini? Pada Bu Bia, terima kasih. Saya jawab sedikit ya, nanti Bu Bia teruskan. Jadi kalau tahun-tahun yang dulu sebelum disembelih itu diperiksakan ke peternakan, ada petugas keliling biasanya. Ini layak buat kurban atau tidak, itu ada ketentuan gitu. Itu kalau di tempat saya dulu. Entah tempat lain ya sama saja, Bro. Nggih. Diana Pak. Iya atau Diana? Diana. Sama aja Pak. Guyon Pak. Jadi gini, tadi di awal sudah kita terangkan bahwa tanggal 16, sejak tanggal 16 sampai 13 Dzulhijjah, tanggal 10 sampai 13 ya. 10-nya kan pas hari hanya plus 3 hari setelah hari Idul Adha, petugas kita kelilingkan Pak untuk memeriksa kesehatan semua ternak yang akan dikorbankan, baik di pasar hewan, kemudian di lapak-lapak, kemudian di masjid, di instansi atau di rumah-rumah yang mau memotongkan ternaknya. Kemudian kita akan periksa kesehatan Pak. Yang kedua, bahwa misalnya panjenengan ada tanda-tanda yang mencurigakan setelah diperiksa kesehatan, di kecamatan itu setiap kecamatan kami ada petugas teknisnya Pak. Misalnya setelah diperiksa ternyata kok setelah itu ada tanda-tanda mencurigakan, monggo silakan dihubungi petugas teknis kita yang ada di kecamatan, dan kita selalu berkoordinasi dengan kecamatan Pak. Jadi di sana ada petugas teknis, kalau ada puskeswan ada puskeswan, kemudian petugas PPL juga kita libatkan untuk penanganan itu. Jadi monggo kalau panjenengan ragu dikonsultasikan atau disampaikan ke kita, akan kita cek kesehatannya. Apakah memang ini sakit atau tidak ternaknya. Jadi seperti itu ya Pak Anje. Tadi ada yang kurang? Pertanyaan lagi? Yang kita apa? Biasanya orang yang mau berkorban itu kurang 1 bulan itu sudah mau beli. Itu biasanya dititipkan kepada yang tidak apa-apa, silakan hubungi petugas kami Pak. Misalnya panjenengan dalamnya Sukorejo, sapinya dititipkan Pandaan, nanti dihubungi aja petugas teknis yang ada di kecamatan Pandaan untuk dicek. itu gratis Bu ya? Gratis Pak, gratis. Gratis. Jadi
Jadi gini, kalau terkait penyakit kita ada poskonya ya. Jadi di tiap kecamatan ada posko PMK LSD. Ada itu di kecamatan, biasanya nempel dengan BPP atau di kecamatan sendiri enggak apa-apa Pak. Karena kami sudah dari awal berkoordinasi dengan Forkopimcam. Mulai Pak Camat, Polsek, Koramil, enggak apa-apa. Silahkan segera lakukan, pasti nanti dihubungkan ke kita. Dan gratis Pak. Bahkan kita support obat gratis. Ada desinfektan juga kita kasih, nanti kita juga takmir kita bawakan desinfektan juga untuk penyemprotan. Jadi monggo silahkan ke posko atau yang sudah kenal dengan petugas teknis monggo dihubungkan, atau misalnya panjenengan dalam Sukorejo kenalnya mbak petugas teknis Sukorejo, Pak tolong hubungno petugas teknis Pandaan untuk ngecek sapiku sini Pandaan, tidak apa-apa Pak, monggo silahkan itu. Matur nuwun. Ada tambahan dikit. Jadi kalau sudah disembelih selagi belum mati sempurna, jangan dikuliti ya. Sing kudu sabar, kudu kanten. Nggak boleh. Ya tidak menjadi sebabnya haram dagingnya. Cuma nggak boleh takrib namanya, menyiksa. Nggak boleh menyiksa. Nggih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu ada PMK, kami juga menerima usulan katanya bisa sehat. 3 hari diantarkan. Terima kasih. Tahun kemarin ini waktu kurban, 1 minggu sebelumnya sudah mengantarkan kurban kepada yang diberi amanah. Setelah itu dicek oleh kesehatan sehat, kurang 1 hari meninggal, mati ya. Ini yang bertanggung jawab yang dititipi, apa yang meriksa, apa yang mau kurban. Karena ini suratnya sudah ada ya. Ini suratnya dari kesehatan sehat, alhamdulillah. Ini dititipi kan sudah 1 minggu, kurang 1 hari besok ini mati ya. Lah ini yang pertama ya. Ini yang kami masih kemarin saya tidak takut menggantikan berat juga gini yang dititipi. Yang kedua ya, juga dapat kambing banyak semuanya, terus sapi. Kambingnya itu langsung dibuat mayoran kurban kepada panitia yang sifatnya nanti 1 kambing oke lagi, ini saya tidak tahu hukumnya sekarang membukanya ya. Umpama kambingnya 4, yang 3 sudah semua, yang 1 minta untuk mayorannya. Jadi buat sate 400 sate dan lainnya sudah makan wis. Lah bagaimana hukumnya itu Kiai? Apa yang pertama itu mengganti, yang kedua apa tidak boleh? Terima kasih. Jadi orang yang dititipi barang kok rusak, itu dilihat sebab rusaknya itu sembrono atau tidak yang dititipin. Lah nek sembrono ya ndak tanggung jawab sudah. Jadi kalau sembrono ya tanggung jawab, wajib nembuhi. Kalau ndak sembrono ya mati dengan sendirinya. Ini ndak dipateni itu. Yang kurban ya terserah yang kurban mampu atau tidak beli lagi. Kalau mampu ya silakan ganti, haknya sendiri itu. Kalau itu wajib ya wajib, menjadi wajib kalau nazar. Itu kecelakaan itu. Kemudian tentang daging mayoran itu harus apa, dibagikan dulu kepada orang yang menerima. Jadi aku ngapek bagian di sini, kemudian dimasak.
jangan langsung. Jadi diambil bagian dulu. Ya misalnya sekarang, iki tak kekno sampean kurban nih. Nah, sudah menjadi miliknya itu. Dan dibelek, kemudian dagingnya dibuat. Tapi porsinya bukan begitu ya. Iya Pak. Kan saya dapat 4 ya. Yang 3 semua ke tetangga semua. Yang panitia tidak ambil. Tidak ambil ya. 1 kudu mayoran ini 1. Monggo gitu saya. Jadi yang panitianya ya akhirnya yang 1 itu dikeroyok orang 20 lah 1 kambing itu atau 25 lah ya. Monggo sepuasnya. Ya anggaplah itu bagiannya orang 20 ya. Boleh tak? Ya, Sebelum dibagi. diambil dulu. Oh gitu. Diambil dulu. Ya, diakatkan dulu orang 20. Ini bagian sampean ya. 3 mayoran. Ya. Jadi bagian dulu. Oh nggih. Nggih pun kula badhe medal rumiyin. Cendak terus takon. Ketika peristiwa ini muncul, Nggih. cara penerimaannya itu apakah setelah disembelih daging? Nggih, setelah disembelih. Berarti lebih akan dikit bagianmu, ayo berterima. Setelah disembelih itu lah sudah jadi daging, sudah disembelih. Jadi terus diserana tukang masak. Sambun nggih? Tambahan 1 Yayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan Kianul Huda dan saya ingin tanya, takut dosa saya ini Yai. Saya sudah 15 tahun kerjasama dengan Nurul Hayat. Itu pertama mendapat kambing 7 supaya dibagi ke masjid dan musola. Tapi dengan catatan difoto sebelum dibeleh, setelah dibeleh difoto, setelah pembagian difoto. Pasrah penuh itu ya. Nah saya motong 2, bagaimana hukumnya saya menjual kulit kambing itu? Karena pasrah penuh pada saya lemparkan pada masjid-masjid sebagian yang 5. Ini bagaimana hukumnya menjual kulit kambing karena diserahkan penuh kepada saya. Yang nomor 2, setelah itu programnya di Nurul Hayat itu salin 20 kambing supaya serahkan 2 kecamatan atau 3 kecamatan. Apakah yang menyerahkan pada kecamatan lain itu bagaimana? Menyerahkan saya, diserahkan lagi mewakili. Setelah ini 3 tahun, 10 tahun ada program lagi. Tidak boleh kambing saya karena sudah sukses 10 tahun, 5 tahun sapi terus 3-2 supaya dipotong 3 kecamatan. Nah ini diserahkan pada saya cuman disuruh pindah kecamatan lain. Ini sebagai saya sebagai mewakil berdosa apa enggak yang diwakilkan pada kecamatan yang lain, baik menjual cukup kulitnya. Cukup cukup Ini bagaimana hukumnya ya? Terima kasih. Hukumnya kulit itu sama dengan orang di itu terserah dimasak apa dijual terserah, sama orang yang sudah mendapat daging. Nah, kalau mendapat kalau sudah dibagikan ya. Jadi apa katanya orang yang menerima, jadi apalagi kalau orang yang menerima itu fakir ya. Ono daging itu 10 kilo ndak ono beras ya silakan dijual, ditukarkan beras ya tidak apa-apa asal sudah diterima. Seperti kulit itu juga begitu, kalau moro-moro disuruh jual dan diterimakan dulu ya nggak boleh
itu namanya daging kurban dijual, bukan diberikan. Kalau diberikan dulu, kemudian orang yang menerima terserah apa dimakan apa terserah. Ya. Kemudian taukil tadi itu saya kurang jelas. Apa taukilnya itu taukil umum apa? Mutlak apa itu? Karena waktu itu taukil umum itu ya terserah. Pokoknya akhirnya kambing ini dibeleh dan dijual gitu aja. Ya. Wong sekarang gini, orang sudah niat kurban, ya, niat kurban, kambingnya belum disembelih dicolong nang maling. Tapi keberan nang malingnya dibeleh, cukup udah. Tapi dosa yang nyolong, dosa ndak ada nyolong ndak dosa itu. Tapi tentang kurbannya itu sudah cukup. Kalau kelihatan sudah dibeleh. Tapi kalau yang belenya di luar waktu yang ditentukan itu ya? Iya terserah tadi itu. Kalau enggak ya menjadi kodok nanti. Menjadi kodok waktunya. Kemudian seperti zakat fitrah itu sudah disiapkan zakat fitrah. Ditekek tadi dicolong. Terus nyolong wong fakir wong miskin, cukup guys. Syukur niati. Saya mohon maaf, saya ninggalkan dulu, mau ke kantor ada acara pembicaraan dengan orang yang di Mekah haji semayanan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.